Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat bimbingannya, kita masih diberikan kesehatan hingga pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Haji Sunarto SEMSI, selaku dosen pengajar mata kuliah Ekonomi Islam, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7, saya sendiri Roberto Carlos Sikombing, saya sebagai moderator, dan yang kedua Erika Oktaviani, dan yang ketiga Tri Astuti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter dalam baik. Kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Selain itu, kebijakan moneter dapat pula diartikan sebagai peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral. Kebijakan moneter dibagi dua. Yang pertama, kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif, yaitu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Dan yang kedua, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. Kita masuk ke pembahasan faktor-faktor yang menentukan efektivitas kebijakan moneter, yaitu yang pertama, perbedaan tingkat elastisitas permintaan uang, dan yang kedua, perbedaan elastisitas efisiensi modal marginal atau MI, dan yang ketiga, perubahan dalam marginal propensity to consume atau MPC. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Tri Astuti. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi prinsip-prinsip kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Secara khusus, kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang selanjutnya, pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat, dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin khalifah di bumi. Yang ketiga, semua yang dimiliki oleh manusia adalah karena seizin. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan perbedaan antara individu dalam perekonomian. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib bagi semua individu. Materi selanjutnya yaitu instrumen mazhab moneter Islami. Yang pertama, mazhab iktisaduna. Yang kedua, mazhab mainstream. Yang ketiga, mazhab alternatif. Materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter pada masa Nabi, sahabat atau khulafaur rasyidin, abad pertengahan. Yang pertama, masa Rasulullah SAW. Perekonomian Jazirah Arabia ketika zaman Rasulullah merupakan ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya lainnya masih terbatas. Lalu lintas perdagangan antar Romawi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, Erika Oktaviani. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu masa sahabat atau khulafaur rasyidina. Abu Bakar As-Siddiq. Dalam masalah perekonomian, Abu Bakar tidak banyak melakukan perubahan. Ia meneruskan sistem perekonomian yang telah dibangun Nabi Muhammad, seperti membangun kembali Baitul Ma'al, melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, serta mengambil alih tanah orang murtad demi kepentingan umat Islam. Materi terakhir yaitu masa abad pertengahan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan 41 sampai dengan 60 Hijriah atau 661 sampai dengan 779 Masehi. Muawiyah bin Sufyan adalah pendiri Daulah Umayyah. Karir politiknya bermula ketika ia menjabat sebagai gubernur Syam.
pada masa Umar bin Khattab dan berlanjut di beberapa daerah yang dimenangkannya pada masa Utsman bin Affan, seperti Romawi dan Siprus. Penutup, ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Demikian hasil presentasi yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.